Ilmu itu mahal. Kenapa? Karena dengan ilmu, seseorang bisa terangkat derajatnya lebih tinggi beberapa derajat. Makom ilmu itu tinggi. Jadi ilmu itu mahal. Dan untuk mendapatkan ilmu kita perlu bersungguh-sungguh, sabar, tulus, ikhlas, dan karena untuk mendapatkan ilmu itu adalah sebuah perjuangan juga, maka dalam setiap perjuangan tentu diperlukan pengorbanan. Entah itu pengorbanan waktu, kemudian biaya, tenaga, pikiran, atau apapun itu. Karena ilmu itu mahal, maka jika ada orang yang memberikan ilmu itu secara gratis dan secara cuma-cuma, maka bersyukurlah. Syukurilah dan anggaplah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena zaman ini sudah menjelang akhir, maka untuk mendapatkan ilmu jalannya lebih dipermudah lagi oleh Allah dan diberikan banyak fasilitas-fasilitas untuk mempermudah hamba-hambanya untuk belajar atau mencari ilmu. Bagi yang tidak punya kesempatan untuk mondok, sekarang banyak cara untuk mendapatkan ilmu, yaitu lewat banyak media sosial yang sudah marak dan tersebar di mana-mana. Namun meskipun begitu, sangat dianjurkan untuk berguru kepada atau berguru langsung kepada ulama, ya, kepada ulama, karena kelemahannya kalau kita hanya belajar dari media sosial, kita bisa salah dalam memahami atau dikhawatirkan kita mendapatkan informasi atau ilmu yang salah, jadi berbahaya, bisa menyesatkan juga. Jadi kita harus selektif, kita harus tetap punya saringan, dan untuk menyaring tentu saja kita harus memiliki pedoman. Sebagai dasar untuk menyaring itu kita harus memiliki pedoman, maka dengan pedoman itulah nanti kita akan bisa menyaring. Namun tetap dianjurkan, lebih utamanya kalau kita memiliki guru secara langsung, itu akan jauh lebih baik. Tapi saya juga menyadari bahwa tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti itu. Saya sendiri dulu waktu kecil ingin sekali mondok di pesantren gitu ya, tetapi karena beberapa alasan yang akhirnya membuat saya itu tidak terlaksana. Dan bersyukurlah untuk jenengan-jenengan yang punya kesempatan untuk bisa pesantren, untuk langsung berguru kepada sumber-sumber ilmu, yaitu beliau para pewaris Nabi, para ulama, ya. Itu harus disyukuri karena tidak semua orang memiliki kesempatan seperti itu. Tetapi kita juga tidak boleh berkecil hati, karena Allah itu luas rahmatnya. Allah maha luas rahmatnya. Kita jangan berkecil hati. Kita harus tetap berusaha untuk belajar, itu ya kawan. Dulu dari guru saya pernah mendengar bahwa guru ngaji saya dulu, ya, kalau tidak salah itu guru ngaji apa guru sekolah dulu, ya, saya lupa, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pun dahulu pernah ditawari oleh Allah SWT apakah beliau
memilih ilmu atau harta. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam beliau lebih memilih ilmu. Dan kita tahu dan kita semua juga tahu bahwa pada akhirnya Nabi Sulaiman adalah Nabi dan Rasul juga seorang raja yang memiliki kekayaan yang begitu banyak ya kawan, yang boleh dibilang sangat kaya raya ya. Bahkan anak buahnya saja tidak hanya dari golongan manusia, bahkan juga dari golongan jin juga, dari makhluk gaib juga binatang, juga termasuk binatang juga. Nah itu karena Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu ya kawan. Meskipun begitu, dengan ilmu harta bisa dicari. Dan meskipun banyak harta, kalau tidak berilmu bisa saja harta itu pada akhirnya habis. Namun jika kita memiliki ilmu pengetahuan, entah itu agama ataupun pengetahuan umum, dengan ilmu itu harta bisa dicari. Meskipun kita harus benar niatnya dalam belajar untuk mencari ilmu itu, niatnya harus lillah, harus karena Allah ya, untuk menghapus atau menghilangkan kebodohan dalam diri kita, untuk mentaati Allah pada akhirnya dengan ilmu itu, agar menjadi bisa mentaati Allah, bisa tahu mana baik buruk halal haram sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk jalan hidup kita. Karena ilmu laksana cahaya yang akan menerangi, agar dengan penerangan kita akan tahu jalan itu berbahaya atau tidak, berlubang atau tidak. Saat kita tahu itu berbahaya atau berlubang atau ada hal-hal yang membahayakan, kita bisa menghindar. Intinya tujuan dari ilmu itu tentu untuk keselamatan kita, untuk mentaati Allah demi keselamatan kita juga. Nah, karena ilmu itu mahal, kadang begini kawan, ada sebuah kalimat yang mengatakan ya intinya, lengkapnya saya nggak hafal ya, intinya entah itu hadis atau surat atau ayat ya, yang larangan untuk menjual agama dengan harga murah gitu ya. Kemudian bagaimana kita memahami kalimat ini? Mungkin kalau pemahaman salah bisa bahaya juga ya kawan. Jadi itulah perlunya kita itu berguru kepada guru langsung gitu, kepada yang benar-benar memahami, yang benar-benar memiliki keilmuan yang baik gitu ya, yang pewaris Nabi kan. Ulama itu kan pewaris Nabi ya. Al ulama warisatul anbiya kalau nggak salah gitu ya kalimatnya, kalau salah mohon dibenarkan. Nah itu pentingnya kita belajar langsung itu seperti itu, agar kita tidak salah paham. Oh ya, tentang yang tadi ya, ada larangan untuk jangan menjual agamamu dengan harga murah. Coba kalau kita salah memahami ini bisa bahaya kan kawan. Nanti kalau salah paham, nanti bisa-bisa misalnya seorang itu memiliki pengetahuan agama gitu ya, karena ada larangan jangan menjual agamamu dengan harga murah, nanti dia setiap kali dipanggil ceramah, setiap kali mengajarkan agama gitu, takutnya kemudian dia mematok nilai yang tinggi dan mahal, karena dasarnya itu tadi, nggak boleh menjual agama dengan harga murah. Karena nggak boleh harga murah, makanya harus membayar mahal gitu ya. Kalau dipahaminya seperti ini, menurut saya ini pemahaman yang salah. Dikiranya kalau mengajarkan agama tanpa dibayar itu dianggap menjual agama dengan harga murah, karena tidak ada bayarannya. Jadi agama atau ilmu ya, yang itu yang benar, tolong nanti jenengan koreksi saya ya di kolom komentar. Itu agama atau ilmu dengan harga murah ya? Agama kayaknya. Nanti jangan-jangan karena hal ini disalahpahami, akhirnya mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, mematok harga yang sangat tinggi, karena nggak boleh dijual murah ilmunya gitu. Padahal setahu pemahamanku, nggak boleh menjual agama dengan harga murah itu yang nggak boleh ayat, kemudian
disalahgunakan demi harta gitu ya.